Selamat datang di video kali ini yang akan membahas permasalahan serius terkait keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel permesinan kampus. Dalam 3 bulan terakhir, terjadi beberapa kecelakaan kerja yang melibatkan pekerja yang tentunya dapat mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Mari kita telaah lebih dalam mengenai kejadian ini dan bagaimana kita dapat mencegahnya di masa depan. Di bengkel ini terdapat 2 kejadian kecelakaan yang melibatkan luka pada tangan akibat terjepit mesin pres, dan 1 pekerja lainnya terpeleset karena lantai basah. Ternyata, beberapa pekerja di bengkel ini tidak mendapatkan pelatihan K3, tidak ada SOP kerja tertulis yang jelas, dan banyak mesin yang tidak dilengkapi dengan pelindung yang layak. Apa yang menjadi penyebab utama dari kecelakaan ini? Mari kita analisis bersama. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berdasarkan kejadian di bengkel ini, kita dapat mengidentifikasi 4 faktor utama penyebab kecelakaan. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor alat atau peralatan. Yang ketiga, faktor lingkungan kerja. Yang keempat, faktor manajemen. Mari kita bahas lebih lanjut faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor manusia. Salah satu penyebab utama kecelakaan kerja adalah faktor manusia. Dalam hal ini, beberapa pekerja tidak memiliki pelatihan K3 yang memadai. Tanpa pemahaman yang baik tentang keselamatan kerja, pekerja tidak dapat mengetahui potensi bahaya yang ada dan bagaimana cara menghindarinya. Selain itu, kelalaian dan kurangnya kewaspadaan juga berperan dalam terjadinya kecelakaan. Faktor kedua, yaitu alat. Faktor kedua adalah alat atau peralatan yang digunakan. Mesin pres yang menyebabkan luka pada tangan pekerja tidak dilengkapi dengan pelindung yang memadai. Ini adalah masalah yang serius karena mesin yang tidak terlindungi dengan baik dapat meningkatkan resiko cedera. Selain itu, perawatan mesin yang kurang baik juga bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan. Faktor ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang tidak aman juga dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Di bengkel ini, lantai yang basah menyebabkan seseorang bekerja terpeleset. Lantai yang licin akibat tumpahan cairan atau kotoran yang sangat berbahaya bagi keselamatan pekerja. Sebuah lingkungan kerja yang bersih, kering, dan terorganisir sangat penting untuk mengurangi potensi kecelakaan. Faktor keempat, manajemen. Faktor manajemen juga berperan besar. Tidak adanya SOP kerja yang jelas dan pelatihan yang cukup bagi pekerja menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem manajemen keselamatan kerja. Manajemen yang tidak memprioritaskan keselamatan kerja dan kesehatan kerja dapat mengabaikan prosedur penting yang dapat mencegah kecelakaan. Terkait dengan nilai-nilai etika profesi teknik, kecelakaan kerja ini dapat kita hubungkan dengan 3 prinsip utama. Yang pertama, tanggung jawab, integritas, dan keselamatan publik. Yang pertama, tanggung jawab. Sebagai seorang teknisi, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan diri sendiri dan rekan kerja. Kecelakaan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ini belum dijalankan dengan baik. Yang kedua, integritas. Integritas berarti tidak dengan jujur dan memastikan standar keselamatan dijalankan dengan konsisten. Tanpa integritas dalam pekerjaan, keselamatan akan selalu terabaikan. Yang ketiga, keselamatan publik. Keselamatan pekerja dan publik adalah prioritas utama dalam setiap pekerjaan teknik. Kecelakaan kerja seperti yang terjadi di bengkel ini berpotensi membahayakan tidak hanya pekerja, tetapi juga orang lain di sekitar lingkungan tersebut. Untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan, kita perlu menerapkan beberapa solusi berdasarkan prinsip K3 yang sudah teruji. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, pelatihan K3 untuk semua pekerja. Pastikan semua pekerja mendapatkan pelatihan K3 secara rutin.
Dengan pelatihan ini, pekerja akan lebih memahami bahaya yang ada di sekitar mereka dan bagaimana cara menghindarinya. Kedua, penyediaan alat pelindung yang layak. Setiap mesin harus dilengkapi dengan perlindungan yang sesuai dan perawatan rutin harus dilakukan untuk memastikan alat tetap berfungsi dengan baik. Ketiga, perbaikan lingkungan kerja. Lantai bengkel harus dijaga kebersihannya dan dibersihkan secara berkala untuk menghindari genangan air atau tumpahan bahan yang tidak diinginkan. Keempat, penyusunan dan penerapan SOP yang jelas. Manajemen harus membuat dan menerapkan SOP yang jelas untuk setiap kegiatan kerja. SOP ini harus mudah diakses dan dipahami oleh semua pekerja. Kepada seluruh rekan kerja teknik di berbagai bidang, keselamatan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri dan rekan-rekan kita agar tetap aman di tempat kerja. Jangan pernah anggap sepele keselamatan kerja, karena satu kelalaian dapat berdampak besar. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menerapkan K3 di setiap kegiatan kerja kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ingat, keselamatan adalah prioritas kita semua. Tetap berhati-hati, bertanggung jawab, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.